Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih lanjut terkoreksi turun 4% lebih dan saat ini berada di bawah angka psikologisnya di 8.000. Selain video ini kamu juga upload satu video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten dan cara pergerakan hari ini mencoba untuk bangkit, ditutup hijau dan ternyata direkturnya mulai masuk melakukan akumulasi di harga bawah. Dan hari ini asing juga masih masuk. Dan di video dia coba analisa beberapa saham yang hari ini terpantau terkoreksi, tapi secara teknikal lu terenjang menengah masih oke dan asing terpantau masih masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Bagaimana potensi saham-saham ke depannya, apakah ada potensi untuk rebound minggu ini? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Saham pertama saya coba analisa hari ini adalah saham XL. XL bisa kita lihat hari ini kembali turun 11% lebih ke harga 2.910. Secara teknikal, XL sebelumnya bergerak sangat uptrend, tapi karena ISG saat ini terkena panic selling, turun sangat dalam, XL yang sebelumnya uptrend juga saat ini sudah mulai melemah, dan penurunan hari ini membuat XL mencoba untuk menembus garis EMA 150 di harga 3.070 dan harga 3.000. Secara candle memang penurunan tajam hari ini belum mengkonfirmasi garis EMA 150 dan 3.000 terlewati. Tapi tetap kita harus hati-hati apabila besok masih lanjut pelemahan, XL akan mulai downtrend. Tapi jika kita perhatikan di broker summary untuk XL, bisa kita lihat satu minggu terakhir ini asing malah masuk. Jadi walaupun hari turun 11%, asing malah masuk dengan jumlah lumayan besar. Dan beberapa hari terakhir juga satu minggu terakhir ini asing masih masuk dengan jumlah besar. Dan jika kita lihat di sini di broker summary, penurunan 11% lebih ini malah ini ada akumulasi. Jadi untuk Excel, apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy, misalnya masih bisa coba dipantau, karena penurunan ini malah ada inflow. Tapi untuk entry lebih oke, wait and see dulu, lihat apakah satu minggu ini Excel bisa naik kembali di atas 3.000. Jika terpantau Excel mulai rebound naik di atas 3.000, misalnya bisa coba spekulatif buy, dengan target swing jangka pendek itu di 3.200 sampai 3.300. Atau hold satu selama XL bisa bertahan di 3.000 dan target lebih jauh di 3.500 sampai garis EMA 50 yang saat ini di 3.600. Tapi sebaiknya jangan entry apabila XL besok ternyata gagal naik kembali di atas 3.000. Karena cara pergerakan XL akan mulai downtrend dan target penurunan terdekat di sekitar 2.700 sampai target lebih jauh di 2.500. Oke, saham lainnya yang masih diakumulasi asing hari ini bisa kita lihat saham emas. Emas juga sebelumnya bergerak sangat trend karena harga emas bergerak naik. Dan beberapa hari terakhirnya memang harga emas terkoreksi walaupun hari ini emas harganya mulai naik. Jika kita lihat emas hari ini turun 9% lebih ke 5.900. Tapi secara teknikal emas untuk terenjang menengah masih oke karena bisa kita lihat masih di atas garis EMA 50 yang saat ini sekitar harga 5.425. Dan penurunan hari ini membuat emas berada di zona 5.800 sampai 6.000 yang saat ini masih berupa zona support. Dan bisa kita perhatikan di broker summary untuk saham emas, asing yang sebelumnya keluar hari ini terpantau masuk akumulasi, dan terpantau juga walaupun hari ini turun ini ada akumulasi. Jadi untuk emas apabila teman-teman ingin coba pantau dan terus saat ini bisa wait and see di sekitar 5.800. Jadi terpantau emas masih bisa bertahan dari zona ini bisa coba spekulatif buy dan target swing terdekat di 6.200 sampai 6.300. Jadi ternyata besok masih lanjut turun, lebih oke apabila mau coba dapat di harga bawah, coba tunggu di sekitar 5.400. Dan secara teknikal emas masih bisa coba di hold untuk teman-teman sudah punya selama masih kuat di atas garis EMA 50. Untuk saham BBCI yang hari ini juga terpantau di akumulasi asing, akan saya bahas di video yang dipost jam 8 malam nanti. Sekarang kita coba analisa saham Adro, yang secara teknikal juga sebenarnya masih oke, bisa kita lihat. Walaupun sempat terkoreksi, tapi Adro secara tren juga masih berada di sekitar support 2100 dan di bawah juga masih ada support psikologis di 2000 dan garis EMA 50 150. Jadi garis EMA 150 di 1970 dan garis EMA 50 di harga 2040 ini masih berupa support. Jadi untuk tren jangka menengah Adro masih oke. Dan penurunan 3% lebih hari ini jika kita perhatikan asing juga masih masuk. Bisa kita perhatikan di sini dan beberapa hari terakhir ini asing masih masuk akumulasi walaupun pada hari Jumat asing keluar. Dan broker summary jika kita perhatikan penurunan 3% lebih ini memang ini ada sedikit distribusi. Tapi untuk atur apabila teman-teman sudah punya di harga bawah, misalnya saat ini masih bisa coba di hold, yang ingin coba pantau di entry juga misalnya masih menarik untuk coba dipantau. Tapi untuk entry lebih oke coba tunggu di sekitar 2050 sampai 2080 untuk target entry terdekatnya. Sampai target hijau di harga 2000 untuk target entry-nya. Target swing terdekat misalnya di 2200 sampai 2300.
Sekarang kita lihat ADMR yang saat ini juga terkoreksi. Hari ini turun 6% lebih ke 1850, tapi bisa kita lihat secara teknikal juga ADMR sudah masih oke. Jika kita perhatikan garis EMA 50 saat ini sekitar 1715, ini juga masih berupa daerah support. Di atasnya 1800 juga ini masih berupa daerah support. ADMR hari ini juga sempat turun di bawah 1800, tapi penutupan bersih bangkit naik di sekitar 1850. Tapi secara teknikal memang ADMR saat ini sudah mulai patah tren untuk uptrendnya. Ya, secara pergerakan saat ini sudah mulai melemah. Jika tepat bisa bertanda rebound, ini masih akan sideways. Dan 2000 ingat saat ini ada potensi akan menjadi resisten kuat untuk ADMR ke depannya. Dan untuk ADMR, jika kita perhatikan di sini, asing juga hari ini masuk setelah sebelumnya sempat keluar, tapi dalam 2 minggu ini jika kita perhatikan asing masih masuk akumulasi. Dan penurunan 6% lebih ini jika kita perhatikan ini juga masih ada akumulasi. Jadi untuk ADMR juga bisa menarik, ada potensi untuk technical rebound selama masih kuat di atas garis EMA 50 sampai 1800. Jadi apabila teman-teman ingin coba pantau di entry, lebih oke memang coba tunggu di sekitar garis EMA 50 sampai maksimal sekitar 1750 untuk target entry di harga bawahnya. Target swing terdekat di 1900 sampai 2000. Atau hold saya terus selama ADMR tidak turun di bawah garis EMA 50. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.